Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini aku masih bisa sharing lagi ke teman-teman semua mengenai budgeting aku per minggunya. Sebelum itu, aku mau evaluasi dulu nih teman-teman. Untuk budgeting di minggu keempat kemarin, ini ada sisa uang dari jatah jajan sebanyak 6.000 ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku gunain untuk sisa ini ke challenge 2000 aja ya teman-teman. Jadi aku isi aja untuk challenge menabung 2000 yang nantinya uangnya itu digunakan untuk mengisi sinking funds emergency atau dana darurat. Oh ya teman-teman, kabarnya gimana nih? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan segala urusan dan rezeki teman-teman semua. Amin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, selamat datang. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video yang udah aku share ini. Sebelum kita memulai budgeting untuk minggu kelima di bulan Agustus ini, aku mau jelasin dulu ke teman-teman kalau kondisi aku saat ini tinggal bersama orang tua ya teman-teman, yang mana ada 5 orang dewasa dan yang bekerja itu hanya suami aku ya teman-teman. Jadi aku hanya ibu rumah tangga dan belum punya anak. Nah, untuk sedikit disclaimer dulu, kalau di sini aku bikin video bukan bermaksud untuk pamer sama sekali ya teman-teman. Tapi di sini aku hanya sharing, berbagi pengalaman ke teman-teman semua gimana cara aku mengatur keuangan mingguan. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Untuk income aku di minggu ini, aku ambil sebanyak 550.000 ya teman-teman. Nah, ini tuh kenapa aku cantumin income-nya nggak seperti biasa ya teman-teman. Nggak income 600.000. Ya, ini karena aku sambil melatih diri juga ya teman-teman. Misalkan kalau sewaktu-waktu nanti suami aku itu dia libur sehari, nah aku bingung kan jadinya, yang biasanya aku ambil budget 600.000, tahu-tahu suami aku libur sehari, jadi kan income-nya otomatis berkurang ya, jadi 450.000. Nah, dari sinilah aku belajar ya untuk mengelola keuangan, untuk melakukan budgeting di bawah nominal biasanya ya teman-teman. Makanya nanti sewaktu-waktu kalau misalkan ada kendala di gaji suami aku bisa kontrol lagi ya teman-teman, dan aku udah siap juga dimana nanti pos-posnya yang harus aku kurangin atau posnya yang harus aku hilangkan ya teman-teman. Jadi aku memang sengaja ambil income-nya itu di bawah 600.000. Nah, kita masuk ke pengeluaran ya teman-teman. Itu seperti biasa, kewajiban aku itu ada 3. Yang pertama PDAM, kemudian orang tua, dan yang terakhir itu ada sampah. Untuk PDAM minggu ini aku budgetkan 15.000, kemudian untuk orang tua seperti biasa 50.000, dan yang terakhir itu ada sampah sebesar 5.000. Kemudian untuk kebutuhan hidup, yang mana ada untuk makan, minggu ini aku budgetkan 185.000, untuk beras 80.000, untuk gas dan galon 40.000, transportasi 10.000, untuk groceries 50.000, dan yang terakhir untuk internet atau paket data 25.000. Untuk kategori atau pengeluaran yang selanjutnya itu ada tambahan ya, seperti jajan dan sosial, itu masing-masing aku budgetkan 20.000 ya teman-teman. Kemudian untuk sinking funds ini aku isi semua itu kecuali di beauty teman-teman. Kenapa di beauty itu nggak aku isi? Karena aku rasa untuk beauty uangnya udah lumayan
lumayan terkumpul ya teman-teman. Jadi aku kayaknya minggu ini nggak perlu isi. Nah, ini kita mulai ya untuk masukin uangnya ke dompet pintar. Nah, kalau misalkan kita udah bikin budgeting, terus uangnya udah dimasukin ke dalam dompet ini, udah rasanya itu udah nyaman aja ya teman-teman. Jadi kalau mau belanja itu nanti bisa ambil sesuai posnya. Nah, ini untuk beras dan makan itu aku satuin aja uangnya ya teman-teman. Untuk makan 185.000, untuk beras 80.000, jadi untuk totalnya itu 265 ya teman-teman. Karena aku itu jujur susah banget nukarin uang recehan, makanya di sini aku gabungin aja jadi satu untuk makan dan beras. Kemudian untuk gas dan galon ini sama ya, aku juga gabungin ke transportasi. Untuk gas dan galon kan 40.000, untuk transportasi 10.000. Jadi uangnya aku gabungin aja ya teman-teman. Kemudian ini grocery seperti biasa 50.000, kemudian untuk internet 25.000. Nah, buat teman-teman yang mau beli dompet yang aku punya ini, bisa nanti klik di description box ya teman-teman. Itu linknya udah aku cantumin. Nanti teman-teman tinggal klik aja dan akan diarahkan ke Shopee nanti ya. Jangan dilihat dari nominal ya teman-teman, lihat aja dari cara aku mengaturnya. Kalau misalkan cara aku ini cocok ke teman-teman bisa tiruin caranya ya. Kalaupun nggak cocok, itu masih banyak lagi ya konten YouTuber yang menampilkan cara-cara atau metode-metode dalam mengelola keuangan untuk gaji yang mingguan. Tapi di sini aku jujur, aku cuman pakai metode kakak ibu aja ya teman-teman, metode perkiraan. Jadi aku nggak pakai metode persenan. Aku pernah coba waktu itu, tapi ternyata nggak cocok di keuangan aku ya teman-teman. Makanya aku pakai metode kakak ibu ini aja, dan rasanya itu udah nyaman banget pakai metode seperti ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk di sinking funds lebaran itu dapat jatah 10.000. Nah, tadi aku masukin uang 50.000 ya, dan aku tarik ini uang 40.000. Untuk teman-teman yang masih ngumpulin dana lebaran, semangat ya. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa kumpulin uangnya untuk lebaran. Jadi nggak perlu ambil lagi dari tabungan utama, karena memang ya teman-teman, untuk lebaran itu dananya lumayan banyak ya. Jadi memang harus dikumpulin sebelum lebaran tahun depan biar kita nggak kepepet ya teman-teman. Kemudian ada untuk stationery, ini dapat jatahnya 5.000 ya teman-teman. Untuk lebaran tadi kita udah punya 160.000. Untuk stationery itu kita udah punya 15.000. Kemudian untuk beauty, nah untuk beauty minggu ini aku skip dulu ya teman-teman. Ini aku lagi ngitung uangnya dulu. Jadi untuk beauty sekarang kita udah punya 40.000 ya teman-teman. Kemudian ada untuk sinking funds motor, ini aku budgetkan 10.000. Jadi untuk sinking funds motor ini kita udah punya 40.000 ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau sinking funds yang aku buat ini adalah sinking fund yang jangka pendek ya teman-teman. Jadi ketika sewaktu-waktu aku perlu uangnya, aku bisa ambil di sinking funds yang sesuai yang udah aku tulis kategorinya itu. Kemudian ini kita lanjut ke sinking funds my hobby. Dapat jatah minggu ini 5.000. Untuk my hobby kita udah punya 20.000 ya teman-teman. Kemudian ada untuk dana tak terduga. Nah, ini kemarin kepake uangnya ya buat beli baterai jam sebanyak 6.000. Jadi untuk minggu ini aku budgetkan 11.000 ya teman-teman. Jadi untuk dana tak terduga
kita udah punya sebesar 35.000. Kemudian ada untuk family, ini aku budgetkan 5.000. Dan untuk family kita udah punya 20.000 ya teman-teman, alhamdulillah. Nah, sisa uang dari budgeting ini aku nggak masukin ke challenge ya teman-teman, tapi aku mau isi aja ke tabungan uang 2000-an ini. Kan aku punya challenge ya, challenge menabung 100 lembar uang kertas dan challenge menabung 500k, tapi aku kali ini masukin ke challenge 2000 aja. Dan untuk challenge yang lain itu nanti aku bakalan isinya dengan sisa budget di akhir pekan ya teman-teman. Kalau misalkan setelah aku evaluasi nantinya di akhir minggu, aku bakalan isi challenge yang 2 itu kalau misalkan ada sisanya ya teman-teman. Tapi yang pertama aku gunain untuk sisa itu terlebih dahulu untuk sinking funds lebaran, baru setelah itu untuk challenge yang 2 tadi. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Bye-bye.